Ibu Juminarse selaku Kepala SDN 1 Tambak-Sari, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SDN 1 Tambak-Sari, tidak lupa pula Ibu Nia Evirawati selaku pengajar praktik saya, dan juga teman-teman tamu undangan, khususnya calon-calon pendaftar guru penggerak angkatan 7 dan berikutnya, semoga lolos hasilnya seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Serta sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan manfaatnya di yaumul qiyamah nanti. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan forum tentang budaya positif, aksi berbagi budaya positif yang ada pada diri saya, penerapan diri saya, dan juga yang ada pada sekolah saya, sebelumnya saya ingin berbagi cerita sedikit untuk proses mengikuti program guru penggerak ini agar menggugah para bapak ibu guru SDN 1 Tambak-Sari di sini, ya Pak Agus ya, udah senyum-senyum, agar bisa bersemangat Pak Agus, Mbak Salma, Bu Iken, untuk semuanya, Mbak Dia untuk kedepannya, dan Bu Yayat, Bu Irma bisa mendaftarkan program guru penggerak ini. Karena saya bermimpi Bapak Ibu, mungkin juga kalau saya tidak berada mengikuti program pemerintah ini, mungkin juga saya tidak tergerakkan. Nah ini, karena dengan adanya program ini saya menjadi bergerak ini untuk membawa manfaat kepada diri saya sendiri, terutama untuk menjadi seorang guru yang seutuhnya, untuk memfasilitasi seorang peserta didik itu sudah saya dapatkan karena ada pembelajaran pada modul-modul guru penggerak ini. Dan tidak lupa selain itu juga pada program-program guru penggerak ini, Bapak Ibu, khususnya untuk yang ingin mencalonkan diri, jangan putus asa ya, karena kita harus bermimpi. Sekolah yang bisa merubah adalah kita sendiri, bukan orang lain. Jadi diawali dengan diri kita untuk terus bersemangat untuk membawa perubahan-perubahan yang bagus. Itu saya kira nantinya juga anak menjadi lebih hebat, lebih sukses karena dibimbing oleh guru-guru juga yang sudah mendapatkan pengalaman-pengalaman dari program-program ini, seperti itu. Baik, Bapak Ibu guru semua yang ada di sini, langsung saja untuk pengibasan materi budaya positif, yaitu dalam aksi nyata yang saya pelajari selama kurang lebih 1 bulan lebih, ada pada modul 1 subtema 4. Nah ini tentang budaya positif. Nah ini, forum berbagi budaya positif. Nah ini kenapa ada gambar Ki Hajar Dewantara, filosofinya apa budaya positif dengan Ki Hajar Dewantara, nanti saya akan jelaskan. Di sini narasumbernya saya, dan terima kasih kepada Ibu Juminarse yang selalu mendukung program ini kepada saya, dan tidak lupa Bapak fasilitator Bapak Saiful Anam yang berada di Cilacap. Mohon untuk izin Bapak, saat ini saya sedang menyampaikan aksi-aksi nyata pada program modul 1.4 ini. Alhamdulillah peserta sudah hadir dan didukung penuh oleh sekolah. Dan juga mohon maaf ini Bapak Arif Chandra tadi malam, tengah malam baru saja menghubungi, tidak bisa hadir dikarenakan ada kepentingan yang mendesak seperti itu. Mungkin lain waktu bisa dapat bergabung kembali ke sini, dan juga Ibu Nia Evirawati. Selanjutnya, hal yang ingin saya sampaikan adalah pembukaan, kemudian adalah penyampaian materi, dan tanya jawab atau umpan balik beserta penutup. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita Bapak Ibu tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Nah, tentunya sebelum masuk ke dalam ranah modul ini,
Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan berarti saya adalah yang paling hebat. Saya berdiri di sini bukan karena saya yang paling pintar, bukan. Tapi saya di sini belajar dan ingin belajar supaya menjadi guru yang lebih baik lagi. Karena saya ingin menjadi guru yang terus belajar tanpa ada kepuasan ilmu yang saya dapatkan. Dan ilmu yang saya dapatkan ini akan bermanfaat apabila akan saya bagikan kepada panjenengan semua nantinya. Sebelum masuk ke budaya positif, ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Tidak. Yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Nah, ada yang jawab setuju. Nanti kita pelajari belakangnya. Coba lagi. Nah, pada di sini modul 1.4 budaya positif nanti akan saya menjelaskan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada juga teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ada juga yang dinamakan segitiga restitusi. Ada juga kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 posisi kontrol dan keyakinan kelas. Berikut Bapak Ibu, yang topik pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, perubahan paradigma Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita bisa ice breaking dulu. Nah, ada kegiatan kepalan tangan, ada A dan B. Panjenengan semua menjadi A dan teman-teman yang ada pada sekitar jenengan adalah seorang B. Sekarang coba Bapak Ibu semua membayangkan, Bapak Ibu semua memiliki suatu benda yang sangat berharga yang Anda miliki. Letakkan benda tersebut di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya, dengan sangat erat. Buatlah kepalan tangan. Nah, jadi ibu memiliki suatu benda yang berharga, ibu menggenggamkan tangannya, dan seorang teman ibu, teman B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Coba Bapak Ibu semuanya, saya mohon ya, saya minta tolong untuk menggenggam semua kepalan tangannya, untuk mengepal tangannya, keduanya. Nah, misalkan Ibu semua, Bapak Ibu di sini ya Pak Agus, jika Pak Agus memiliki suatu cincin ya atau benda berharga yang ada di kehidupan Pak Agus, nah, kira-kira saya sebagai teman Pak Agus ingin meminta, Pak Agus, saya tanya Pak Agus, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana Pak Agus jika saya ingin meminta barang yang dimiliki Pak Agus, boleh tidak? Kenapa tidak boleh Pak Agus? Karena berharga. Berharganya bagaimana Pak Agus? Nanti tak gantikan harga yang lebih mahal lagi Pak Agus. Bagaimana Pak Agus? Boleh nggak Pak Agus? Nanti tak ganti yang lebih kinclong lagi bendanya. Kalau harganya berapa nanti tak ganti harga yang lebih tinggi lagi. Bagaimana Pak Agus? Mau? Kenapa Pak Agus? Amat sangat berharga. Itu jawaban dari Pak Agus, tidak mau membuka tangannya. Bisa juga loh ada yang membuka kepalan tangannya jika membutuhkan. Nah, coba Ibu Rizka. Nah, Ibu Rizka, coba saya bertanya pada Ibu Rizka. Ibu Rizka, bolehkah saya meminta benda yang ada pada tangan Ibu Rizka? Kenapa, Ibu Rizka? Oh,
bendanya memiliki sejarah yang tidak bisa digantikan oleh apapun, seperti itu ya Bu Rizka. Nah, coba ada yang lain? Bu kan? Tidak mau, karena barangnya langka. Waduh ini, apa namanya, nomor 1 di dunia. Nah ini Bapak Ibu ya, perubahan paradigma kepala tangan ini menjadikan kita berpikir apa yang terjadi. Ini seperti halnya sebuah diri kita sendiri yang akan membawa kita kepada lingkungan, bahwa yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Tetapi hebatnya anak kecil Bapak Ibu, anak kecil itu adalah anak yang memiliki rasa kontrol pula seperti orang dewasa. Contohnya saja, seorang murid yang sebenarnya dia tidak menyukai sesuatu hal yang dia yakini, tapi dia mampu menyesuaikan dan mengontrol dirinya demi kebutuhannya. Nah, contohnya bagaimana Bapak Ibu? Anak kecil itu memiliki alat kontrol. Kalau dia sudah tidak suka yang namanya durian, dia tidak suka durian, dia tidak mau makan, seperti itu. Ini juga anak kecil. Anak kecil itu sebenarnya tidak suka sepatu yang warna hitam, dia ingin warna-warni. Namun dia meyakini dengan sepatu hitam dia akan merasa patuh dan menaati peraturan atau kedisiplinan yang ada pada sekolah. Jadi anak kecil ini yang semulanya tidak menyukai sepatu yang warna hitam, dia menyadari dirinya, dia dikontrol oleh seorang guru yang ada di sekolah tadi, bahwa peraturan di sekolah itu harus memakai sepatu hitam. Kalau nggak memakai sepatu hitam, nantinya akan ditegur oleh bapak ibu guru. Jadi dia mau dikontrol oleh guru yang ada di lingkungannya. Itulah hebatnya anak kecil, seperti itu. Dia bisa memanfaatkan alat kontrolnya itu di tempat yang bagus, di saat dia membutuhkan. Apa yang dia butuhkan? Yang dia butuhkan adalah dia ingin dihargai oleh sekitarnya, dia ingin dipuji oleh gurunya. Kalau dia tidak melanggar peraturan, seperti itu Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Apa yang kita pikirkan tentang kontrol ini? Kita selalu memikirkan Bapak Ibu, bahwa guru itu mengontrol murid. Nah, guru yang bisa mengontrol murid. Ada ilusi lagi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bahwa kita selalu berpikir kalau kita mengkritik orang, membuat anak itu merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakternya, seperti itu. Nanti ada jawabannya Bapak Ibu. Terus ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu akan bermanfaat. Dan juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini refleksi untuk diri saya sendiri. Terkadang kalau anak tidak suka matematika, kadang saya memaksa agar dia bisa mengerjakan soal itu untuk memuaskan saya, seperti itu. Nah, terkadang di sini bahwa saya masih berpikir saya orang dewasa yang bisa mengontrol mereka dengan cara memaksa, seperti itu. Lanjut Bapak Ibu. Nah, perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama adalah stimulus respon. Nah, pada stimulus respon ini Bu, ada perbedaannya, hampir mirip tapi berbeda dengan teori kontrol. Yang pertama adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, terkadang kita mengubah murid agar murid itu sesuai apa yang kita inginkan, menjadi apa yang kita inginkan. Itu adalah stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pada teori kontrol ini kita tidak boleh memaksa Bapak Ibu. Kita tidak boleh mengubah murid itu menjadi apa yang kita inginkan. Namun kita harus memahami bahwa murid itu memiliki dunia yang sendiri, dunia yang sangat luas, memiliki tujuan dan cita-cita yang sangat luas sekali yang harus kita dukung, seperti itu. Dan yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terkadang kalau murid itu melakukan suatu keburukan, seorang guru sudah menjudge bahwa murid tersebut pasti melakukan suatu kesalahan. Nah, pada teori kontrol kita tidak dibenarkan seperti itu. Namun
Semua perilaku memiliki tujuan, bahwa murid itu melakukan kesalahan ada tujuan. Nah, kenapa dia tidak mengerjakan PR? Bukan berarti dia bersalah, namun bisa saja dia memiliki suatu tujuan karena dia tidak menyukai pelajaran matematika, maka dia tidak mengerjakan. Karena di rumah ada konflik orang tuanya, dia tidak bisa mengerjakan, seperti itu. Dan yang berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya pada stimulus respon, bahwa kita selalu berpikir kita bisa dikontrol oleh orang lain, namun tidak. Yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Baik, saya bisa mengontrol orang lain, saya bisa mengontrol Ibu Rizka, namun tidak bisa. Ibu Rizka hanya bisa mengontrol dirinya sendiri, itu sama saja. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, terkadang kita sebagai guru, jika ada murid yang mengalami kegagalan entah dalam proses pembelajaran apapun itu, kita paksa untuk dia bangkit lagi, untuk bisa dia perbaiki lagi. Namun pada teori kontrol, daripada kita memaksa, kita mempersilahkan murid itu, Bapak Ibu, untuk berkolaborasi dan konsensus agar dia berkarya, memiliki ide, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi jangan fokus pada satu topik, dia melakukan kegagalan, kita benahi itu terus sampai dia berhasil. Namun kita silakan dia untuk berkolaborasi dan menciptakan pilihan-pilihan yang mereka inginkan, seperti itu. Dan berikutnya adalah model berpikir menang kalah. Ya, ini masuk dalam filosofi Ki Hajar Dewantara ya, Bu Putri ini. Model berpikir menang kalah pada anak, bahwa anak yang memiliki nilai 50 itu adalah anak yang kalah dibandingkan anak yang nilainya 100. Demikian pula Bapak Ibu, seperti lomba, anak itu bisa maju lomba saja itu sudah luar biasa sekali. Maka jika dia tidak mendapatkan suatu juara atau nomor, kita tidak boleh untuk menjudge dia. Kenapa tidak bisa? Kita tidak boleh. Dia sudah bisa maju untuk bisa mengontrol dirinya saat lomba itu sudah sangat luar biasa sekali. Jadi kita sebagai guru teori kontrolnya harus berpikir bahwa kita bisa menang. Apapun hasil yang murid lakukan itu dia sudah menang, seperti itu Bapak Ibu. Karena hakikatnya pada filosofi Ki Hajar Dewantara, seorang guru hanya mampu menuntun kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi setiap anak, setiap manusia, setiap murid itu tidak sama. Maka kita sebagai guru, bagaimana cara kita menanamkan sikap kepada mereka agar dia bisa menghadapi kehidupan yang akan dia lalui ke depannya, lebih kepada sikap, bukan kepada angka pelajaran, seperti itu Bapak Ibu. Terus di sini konsep disiplin positif, yaitu teori kontrol dari William Glasser. Nah, tadi yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Makna disiplin di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Dan juga semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa anak itu sangat disiplin sekali, dia bisa untuk melakukan apa yang diperintah gurunya, karena dia memiliki motivasi. Bisa saja anak itu mengerjakan PR untuk menghindari hukuman dari seorang gurunya. Dan juga yang kedua adalah bisa saja anak itu melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan dari gurunya. Dan ini yang paling penting Bapak Ibu, anak melakukan perilaku untuk menghargai diri sendiri. Ini yang yang sangat sulit untuk meningkatkan anak ini agar memiliki rasa untuk menghargai diri sendiri. Ini bukan hal yang mudah. Nah, menghargai diri sendiri ini, teori motivasi ini akan menjadi nilai-nilai kebajikan universal. Apa Bapak Ibu kebajikan universal? Kebajikan universal ini adalah motivasi anak bisa menghasilkan 6 profil pelajar Pancasila, begitu. Dan kemudian
profil-profil pelajar Pancasila itu bisa kita kembangkan. Diawali dari membuat keyakinan kelas, nanti akan saya jelaskan. Dan juga adalah model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, ada 5 posisi kontrol di sini. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Ada 5 posisi kontrol. Yang kedua, guru membuat rasa bersalah kepada murid. Yang ketiga, bisa juga guru ini menjadi teman untuk murid. Dan yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Yang kelima adalah guru sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, Bapak Ibu, yang paling bagus kira-kira apa, Bapak Ibu? Guru sebagai apa? Sebagai manajer. Teman itu juga bagus, Bu, tapi jika kita terlalu bersikap teman kepada anak itu juga ada kekurangannya. Maka anak pun akan menganggap gurunya itu selalu seperti teman dan dia kurang untuk kesadaran dirinya, meningkatkan kedisiplinannya seperti itu. Jadi yang paling bagus adalah manajer. Nanti juga akan saya jelaskan Bapak Ibu. Dari 5 kontrol ini akan menghasilkan sebuah usaha atau upaya tindakan, namanya adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah suatu cara atau upaya seorang guru itu untuk menyelesaikan masalah dengan cara menstabilkan identitas. Nah, dengan cara lagi memvalidasi kebutuhannya, dan juga lagi adalah menanyakan keyakinan yang ada pada mereka di sini. Berikutnya Bapak Ibu, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, tidak bisa kita samakan, harus berpandangan seperti kita, seperti itu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah penguasaan, yang ketiga adalah kasih sayang dan rasa diterima di lingkungannya, dan yang keempat adalah kesenangan, dan yang kelima ada kebebasan. Jika anak tadi sudah memiliki motivasi, sudah tahu artinya disiplin, seorang guru sudah berhasil mengontrol mereka dengan baik, seorang guru sudah memenuhi 5 kebutuhan pada murid tadi, maka di sini akan membentuk disiplin positif, karena hati anak sudah merdeka, sudah diperlakukan merdeka dan baik oleh seorang guru di sini. Lanjutnya adalah di pause dulu Pak, di pause dulu. Mohon maaf salah, ada teknis. Apakah makna disiplin Bapak Ibu? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya adalah belajar. Jadi seorang perlu belajar untuk mencapai kedisiplinan. Jadi kedisiplinan tidak bisa digerakkan secara langsung, dia harus disiplin mematuhi peraturan, tapi dia tetap ada prosesnya seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua adalah makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dan namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan
penilaian kepatuhan. Itu yang masih berkembang saat ini, pemikirannya adalah disiplin dinilai bahwa disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu penilaian kepatuhan. Nah, kecenderungannya di sini banyak yang menghubungkan. Jadi disiplin itu memaknai kata ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia, seperti itu. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi sifat-sifat positif manusia ini merupakan tujuan mulianya, dia ingin mencapai suatu keinginan dan tujuannya pada hati mereka sendiri. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Itu yang dikatakan oleh William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, motivasi dari dalam akan terbangun, sehingga mereka dapat menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu tadi? Ada beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif, seperti ini. Nah, menginjak ke topik 2, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi Bapak Ibu, sebenarnya 2 golongan dari motivasi eksternal, ada 2. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Golongan motivasi eksternal yang pertama contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia ini melakukan sesuatu memiliki motivasi dari luar. Nah, dia berpikir apa ya yang akan terjadi jika saya tidak mengerjakan PR atau tidak melakukan. Nah, ini ada dorongan-dorongan dari luar. Nantinya kamu akan ditegur oleh gurumu lah, sehingga dia takut dan juga akan mengerjakan PR. Ada motivasi eksternal, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, contohnya seperti ini. Dia berperilaku, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dia juga ingin mendapatkan imbalan dari orang lain atau penghargaan, ingin dipuji dan lain sebagainya dari orang lain. Nah, ada juga motivasi internal. Nah, ini yang yang harus kita tingkatkan adalah motivasi internal, menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa ya bila saya melakukannya. Nah, ini memang menumbuhkan motivasi internal kepada murid itu memang tidak mudah, tidak segampang membalikkan telapak tangan. Nah, ini juga sedikit-sedikit kita semua tetap belajar untuk membangkitkan motivasi internal pada anak, seperti itu. Nah, tadi dihukum oleh penghargaan. Tadi ada pertanyaan pemantik, apakah dengan penghargaan anak bisa bersemangat? Nah, tadi jawabannya apa nggih? Bisa. Nah, ini ya, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan bisa menghukum, bisa sebenarnya. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi kasihan Bu kalau kita memberikan penghargaan kepada anak yang mampu dan anak yang bisa. Nah, dia tidak mendapatkan penghargaan bagaimana? Dia akan merasa terhukum. Nah, gitu. Jadi ini penghargaan yang menghukum anak-anak tersebut yang memiliki perbedaan di antara temannya yang menonjol, seperti itu. Dan juga misalkan dalam sistem ranking Bapak Ibu,
Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Padahal sudah dapat ranking sudah bagus, tapi tetap mereka merasa dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi mendapat ranking 2 itu pun dia merasa dihukum karena aku kalah dengan ranking yang pertama. Jadi sebenarnya memberikan ranking itu ada positifnya dan ada negatifnya, seperti itu. Nah, pernyataan Afikon dari penemunya, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi, ya, mereka tidak dapat melakukannya atau mereka akan memilih untuk tidak melakukannya. Jadi memberi penghargaan kepada murid-murid itu, mereka jadi berpikir, Pak, bahwa kalau aku tidak mendapatkan penghargaan, apa yang pasti kalah dengan si dia yang lebih pintar dari saya, pasti yang dapat hadiah penghargaan si dia. Jadi dia juga akan menimbulkan suatu keminderan, dia memilih tidak ingin melakukannya karena sudah jelas yang mendapat penghargaan pasti anak yang bisa. Dan itu namanya penghargaan sebagai hukuman untuk murid. Dan juga berikutnya adalah perubahan ini pada modul 1.4. Nah, ini penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan. Sebenarnya ada 5, ditambah 3 jadi 8, ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan ini tidak bisa digunakan untuk jangka panjang, Bapak Ibu. Jadi penghargaan ini sifatnya bukan sifat permanen. Dia akan terus ketergantungan. Motivasinya dari motivasi eksternal. Penghargaan menghukum, benar ya Bapak Ibu ya? Sekarang sudah mengetahui ya bahwa penghargaan itu bisa menghukum. Terus lagi, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi kurang tepat jika kita selalu memberikan penghargaan kepada anak yang pintar dan pintar, karena semua anak tidak pintar semua dan semua anak tidak sama karakternya. Jadi kalau kita ingin memberi penghargaan harus bersifat rata, tidak hanya pintar. Namun anak tadi yang merasa kurang, kita beri proyek yang baru untuk mengerjakan sesuatu, kita beri penghargaan seperti itu. Jadi sifatnya rata. Penghargaan itu tidak efektif, dan juga penghargaan itu bisa merusak hubungan. Dia bisa bertengkar, Bapak Ibu. Kalau ada keributan tentang penghargaan ini, satu merasa disingkirkan karena ada temannya yang lebih bagus. Berikutnya ada lagi penghargaan menurunkan kualitas. Iya, menurunkan kualitas. Karena kenapa? Dia ingin mencapai soal, ingin nilai 100 cepat-cepatan. Siapa yang cepat nanti tak hadiahi, seperti itu contohnya. Nah, nanti itu anak bisa cepat-cepatan, namun tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini penghargaan bisa menurunkan kualitas. Sedangkan penghargaan mematikan kreativitas. Dia hanya bekerja karena dimintai, karena adanya penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan, kreativitasnya mati, seperti itu. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Betul, penghargaan itu motivasi eksternal, Bapak Ibu. Dengan terus kita memberi penghargaan kepada murid, maka motivasi kesadaran dari dalam itulah akan berkurang. Nah, ini kesulitannya kita di situ. Menumbuhkan motivasi intrinsik itu bukan mudah. Ini adalah tugas kita bersama, adalah PR kita bersama. Bagaimana cara kita menumbuhkan sikap-sikap sadar diri pada peserta didik seperti itu. Dan yang berikutnya adalah ini, harus bisa membedakan Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman yang gimana Pak itu Pak? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, berupa fisik, kata-kata yang kasar gitu. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Dia melakukan kesalahan, dia harus menggantikannya, bukan untuk menebus kesalahannya, tapi dia untuk mempelajari, belajar dari kesalahannya, seperti itu. Membuat anak sakit fisik maupun hati itu hukuman Bapak Ibu untuk jangka waktu lama. Bahkan saya pun seperti itu zaman dulu SD. Walah itu kalau saya sekolah itu nggak bisa matematika, saya dipedok kakinya. Itu masih ingat sampai saat ini. Guru-guru zaman dulu, tapi
tidak semuanya seperti itu Bapak Ibu, saya meyakini. Nah, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, ini konsekuensi. Dan hukuman, anak membenci kedisiplinan. Karena seorang guru saking inginnya anak itu menjadi disiplin, kita memberikan dia hukuman. Nah, dia terlambat, kita hukum lari. Jadi dia sangat tidak suka dengan kedisiplinan. Dia semakin membenci dan semakin tidak ada perubahan seperti itu. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Nah, dengan konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu berupa paksaan. Konsekuensi itu tanggapan, responnya. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya, karena kalau kita hukum, kadang anak tidak terima di hatinya, dia menyakiti dirinya sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ada hukuman lagi, konsep diri yang buruk, dan ada lagi konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dengan adanya hukuman, dia akan tidak jujur dan menyembunyikan kesalahannya karena dia ingin tidak dihukum seperti itu. Dan konsekuensi adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ini beda tipis. Hukuman itu menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensi bagaimana? Konsekuensinya anak itu akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out, seperti itu. Berikutnya, nah ini ada suatu pertanyaan Bapak Ibu, mari kita kerjakan bersama. Ada tindakan guru, apakah ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Merupakan apa Pak Bu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ini juga kekerasan Bapak Ibu. Murid diminta untuk pass up 15 kali tidak menggunakan masker. Yang hukuman, ada kekerasan fisiknya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, ini bukan hukuman karena kita menyuruh anak itu untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi konsekuensi itu bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahannya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Apa? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Ya, hukuman Bapak Ibu. Lanjut. Nah, identitas gagal dan identitas sukses. Jika kita memberikan hukuman terus-menerus, maka identitas anak itu akan gagal Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena sesuatu yang menyakitkan itu selalu terjadi. Nah, kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau dia merobek buku temannya, dia harus mengganti. Itu konsekuensinya. Itu sesuatu harus terjadi. Restitusinya bagaimana? Restitusinya merupakan pilihan. Pilihannya bagaimana? Kamu mau mengganti atau tidak? Itu restitusinya. Kemudian di sini ada hukumannya. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Dia akan trauma Bapak Ibu. Nah, dan konsekuensinya tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Kita memberikan konsekuensi bahwa anak tersebut menumpahkan air pada meja temannya dan meja temannya kita suruh untuk membersihkan. Dia merasa tidak nyaman sebenarnya, tapi kan dalam waktu jangka pendek, bukan berkelanjutan seperti hukuman, seperti itu. Restitusi, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Korban mendapatkan keadilan kalau hukuman itu ya seperti pidana, tindakan pidana. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Nah, itu mengurangi perasaan pada korban. Dan restitusi, korban mendapatkan ganti. Nah, ada gantinya. Dan juga hukuman di sini adalah murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dan restitusinya adalah murid anak mendapatkan penguatan.
Identitas lagi yang gagal hukuman adalah perilaku pasif agresif meningkat, sering marah-marah sendiri, temperamental seperti itu. Dan konsekuensinya adalah penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Itu kalau konsekuensi. Restitusi, masalah bisa terpecahkan. Hukuman lagi di sini, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, kalau tidak takut ya sistem atau peraturan sekolah tidak bisa berjalan. Kalau ini tentang hukuman. Dan konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, konsekuensi di sini bila anak melakukan kesalahan, guru bisa menyupervisi terus-menerus dan melakukan monitoring atau konsultasi. Dan restitusi bagaimana? Murid itu belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kalau restitusi itu lebih menuju ke sikap dia, untuk kesadaran dia, seperti itu. Kalau hukuman lagi ada berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berkelanjutan pada kehidupan nyata. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Dan hukuman lagi peraturannya adalah kamu harus ini, peraturannya ini, kamu harus itu. Nah, itu adalah kata-kata hukuman. Kalau konsekuensi, kata-kata bagaimana Bapak Ibu? Konsekuensi, apa peraturannya? Nah, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih, itu konsekuensi. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini saat ini? Kok kamu terlambat? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Tidak bangun kesiangan, misalkan. Ini menunjukkan sikap restitusi. Berikut lagi adalah murid anak membenci peraturan, itu kalau hukuman. Konsekuensi, murid anak menghormati peraturan. Namun restitusi sikapnya murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi di sini 3 identitas ini, hukuman, konsekuensi, restitusi. Yang paling buruk apa Bapak Ibu? Hukuman. Yang paling bagus restitusi, menumbuhkan kesadaran yang lebih sulit itu. Dan yang berikutnya adalah konsekuensi. Baik, nah di sini akan saya jelaskan segitiga restitusi. Apa itu restitusi, Bapak Ibu? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terkadang saya sendiri bila tahu anak yang melakukan kesalahan, terkadang saya marah dan langsung menjadikan perilaku anak tersebut tidak menjadi percaya diri untuk kembali ke lingkungannya. Ini tidak boleh Bapak Ibu, harus kita perbaiki. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuannya apa, dan bagaimana dia harus memperlakukan orang lain. Lebih ke sikap Bapak Ibu. Terus ada contoh kasus Bapak Ibu. Contoh kasus bagaimana? Dalam penyelesaian konflik dan masalah di kelas itu harus dibutuhkan beberapa teknik yang harus dikuasai oleh wali kelas secara terstruktur. Hal ini bertujuan agar wali kelas lebih mudah dalam menyelesaikannya. Kristalisasi struktur tersebut dinamakan segitiga restitusi. Cara ini dibutuhkan wali kelas yang sering merasa kebingungan. Kadang kita kebingungan karena harus berkata apa ya kita jika murid kita selalu melakukan kesalahan terus dan terus, itu selalu terjadi. Jadi segitiga restitusi ini akan menjadi sebatas teori saja dan tidak dapat kita praktekkan jika tidak ada langkah konkret yang kita ajarkan. Agar dapat dieksekusi oleh guru, maka secara teknis juga diajarkan dan bagaimana menerapkan kata-kata pancingan untuk memperbaiki keadaan. Jadi kalau kita memahami teorinya saja, kita tidak akan bisa mempraktekkan segitiga restitusi. Nanti ada videonya. Lanjut ya. Nah, bagaimana cara melakukan segitiga restitusi? Nah, ada 3 cara. Menstabilkan identitas, mencairkan suasana. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, jangan kita langsung menyalahkan dia. Kita cairkan suasana biar tidak tegang.
setiap orang mempunyai kesalahan. Itu kalimat pada sekitar restitusi. Kalau menyelesaikan masalah, ya ingat nak, kamu misalkan tidak mengerjakan PR, tidak masalah. Setiap orang pasti memiliki kesalahan, tapi bagaimana cara kita untuk memperbaikinya. Jadi tidak harus langsung memarahi dengan membentak-bentaknya seperti itu. Yang kedua adalah validasi tindakan. Apa alasan kamu untuk melakukan ini? Atau dengan pertanyaan lain, adakah cara lain yang lebih efektif selain cara yang telah kamu lakukan? Ini tindakannya. Sesudah kita redakan emosinya, biar dia tidak takut, jujur akan kesalahannya, kita sebagai guru dapat memvalidasi tindakan. Kita baru bertindak. Kamu kenapa kok bisa begini? Atau dengan cara lain yang lebih efektif selain yang kamu lakukan. Bisakah selain bertengkar itu kamu bisa menyelesaikan masalahmu selain dengan cara bertengkar? Nah, seperti itu. Menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita meredakan emosinya, tindakan kita, nah, terus kemudian menanyakan keyakinan ini nanti akan berpengaruh pada keyakinan kelas yang saya buat. Dengan keyakinan ini kita menguji mereka. Kamu tahu nggak keyakinan yang ada di sekolahmu seperti apa? Peraturan yang ada di kelasmu itu seperti apa? Kenapa kamu bisa melanggarnya? Nah, ini coba kamu pahami keyakinan-keyakinan yang ada di dalam kelas seperti itu. Ciri-ciri restitusi Bapak Ibu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan, lebih menonjolkan karakter sikapnya. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan percaya diri. Baik, ini ada video penerapan segitiga restitusi, bisa Bapak Ibu perhatikan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kelompok William Blazer. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Yang pertama menstabilkan sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang sana. Sudah lama nggak ketemu saya. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa?
Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes kepalanya, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda dan berpikir mau apa selanjutnya. kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan yang proaktif. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga dan bersabar dan proaktif. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3.
Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu akan menjelaskan yang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah ini dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dipuji. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Nah, itu tadi bentuk contoh dari tindakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi tadi ada seorang anak melakukan kesalahan, tidak langsung untuk menyalahkan, tapi malah ada anak bertingkah saja, seorang guru memaklumi, ya, karena dia ada rasa untuk membela diri seperti itu. Nah, langsung Ibu Sapa. Nah, tadi di sini menstabilkan identitas sudah bisa ya Bu ya. Ada kata-kata berbuat salah itu hal yang manusiawi untuk meredakan emosinya. Ya, kamu nggak apa-apa salah karena tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah kok. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu jadi ada perlindungan diri, meningkatkan motivasi anak tersebut. Validasi kebutuhan, ada perkataan seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan suatu kesalahan. Apa sih yang penting bagi kamu saat ini? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, ini validasi kebutuhan. Adakah cara lain biar kamu mendapat perlindungan tapi di luar dengan cara memukul, jangan dengan memukul? Jadi ada solusi-solusi yang lain. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, validasi kebutuhan. Menanyakan keyakinan. Kalau tadi anak melakukan suatu kesalahan, kita tanyakan apa yang nilai yang kamu percaya di kelasmu. Nah, itu ada di pojok sana. Keyakinanmu apa? Kamu melakukan kesalahan. Yang kamu percaya di kelasmu apa? Kok kamu melanggar peraturan kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Ada nilai apa yang kamu sepakati di kelas? Kamu tahu nggak ada keyakinan kelas? Kenapa kamu tidak mematuhinya? Seperti itu. Nah, kelas yang ideal itu seperti apa? Nah, ini jadi saya memasang kelas-kelas impian di pojok sana. Saya ingin tahu isi hati dari anak saya kelas 5. Dia menginginkan kelas seperti apa? Dia tulis tidak ada namanya di sana. Jadi dia tidak malu ingin menjadi kelas yang bagaimana.
Kamu ingin anak seperti apa? Itu ada di pojok sana. Dia ingin menjadi yang seperti apa? Saya suruh untuk mengemukakan isi hatinya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kalau kamu salah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Nah, sekarang intervensi 30 detik Bapak Ibu. Nah ini intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat, dengan cara non konfrontatif. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ini jadi harus ada ucapan yang baik dari seorang guru dengan kata, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Nah, bisakah kamu memperbaikinya? Kapan kamu siap untuk memperbaikinya? Peraturan apa yang kamu ketahui di sekolahmu, di kelasmu? Sepertinya kamu punya masalah. Bisa guru bantu? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa jika kamu disalahkan teman kamu? Apa yang bisa saya bantu nak agar kamu bisa melakukannya? Jadi Bu Guru menawarkan suatu fasilitas yang berupa untuk melindungi mereka. Apa yang bisa kita bantu untuk melindunginya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai disiplin misalkan? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Seperti itu. Nah, itu adalah sikap dari segitiga restitusi. Apa lebih penonjolan kepada sikap rasa anak untuk menghadapi masalah-masalahnya dengan peningkatan rasa kesadaran diri. Topik 3 adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini Bapak Ibu, kebutuhan manusia ada 5. Dia butuh sesuatu hal untuk mereka bertahan hidup, yaitu dia bertahan hidup juga butuh kasih sayang dan rasa diterima di sekolahnya, di lingkungannya, disayangi oleh guru, diterima, tidak dipermalukan, tidak dimarahi oleh gurunya. Kadang kita kalau melihat identitas anak itu sendiri-sendiri. Ada keluarga yang mungkin dari keluarga broken home, tidak seutuhnya sempurna seperti keluarga-keluarga yang lain. Jadi kasih sayang dan rasa diterima itu sangat perlu. Contohnya sendiri saya punya anak kelas 5 Bapak Ibu. Saya dicurhati oleh orang tuanya bahwa ada kasus anak kelas 5 saya ini orang tuanya mengalami broken home, cerai seperti itu, dan ibunya sudah memiliki anak baru, tapi pihak bapaknya itu tidak mau memperdulikan anak tersebut. Di rumah saja jika tidak nyapu saja itu dipukul oleh bapaknya itu, sampai orang tuanya mendatangi saya waktu penerimaan rapat. Jadi saya sangat kasihan sekali. Jadi di rumah dia tidak menerima kasih sayang dengan orang tua seutuhnya, apalagi di sekolah jika kita perlakukan seperti itu, mentalnya tambah semakin rusak. Kita tidak boleh Bapak Ibu. Penguasaan, kita harus apa Bapak Ibu? Menumbuhkan rasa penguasaan itu kepada siswa. Dia pengen apa, biar dia tunjukkan keaktifannya di sekolah, di kelas. Jangan kita batasi, karena setiap orang, setiap anak ingin mengimplementasikan dirinya sendiri agar menjadi lebih baik, seperti itu. Kebebasan, kita berikan kebebasan untuk anak-anak didik kita. Kita berikan kesenangan, karena ini masuk ke dalam ranah filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru hanya mampu menuntun kodrat yang ada pada anak. Kalau kodratnya anak memang tidak mampu dalam hal pengetahuannya, kita tidak boleh memaksa untuk mampu, tapi kita tanamkan sikap keterampilan pada dia agar dia bisa menghadapi kehidupan kedepannya untuk bermasyarakat, untuk menghadapi sosial ekonomi yang ada pada kebutuhannya kedepannya nanti, seperti itu. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu, rasa ini harus kita tumbuhkan kepada anak. Lanjut lagi. Nah ini yang mau terakhir ya. Topik 4 ada 5 posisi kontrol. Nah ada apa lagi? 5 posisi kontrol di sini. Nah
Monggo. Bisa disaksikan videonya, ada 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Boston dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi menghukum. 2. Posisi membuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum. Nah, jika ada tahu murid yang terlambat, bagaimana Pak bersikapnya? Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Orang jawab, belum jawab, udah disawi lagi. Sana, kamu keliling lapangan basket. Saya sebelumnya. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lagi kok. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi menghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk. Kadang saya juga seperti itu Bapak Ibu. Namun ini setelah mendapat pembelajaran dari sini menjadi satu pengetahuan baru. Gitu. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi Itu membuat posisi. merasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal.
memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Ini sebagai teman. Iya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah ini murid dan guru seperti teman hubungannya. Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, tidak diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Satu kali lagi Pak ini Pak. Gini. Nah ini tadi posisi apa Mbak tadi? Pemantau. Selamat pagi Bu. Masih satu nanti Pak. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi manajernya paling bagus. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang paling Diingatkan keyakinan kelasnya. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. setuju? Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?
kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana Bapak Ibu? Posisi mana yang dapat menjadi motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Itu tadi ada 5 posisi kontrol. Terkadang merefleksi diri saya sendiri pun, saya juga pernah melakukan posisi kontrol semua kelima-limanya. Pernah jadi pemantau, penghukum, atau apa tadi yang lain sebagainya, ada sebagai teman dan lain sebagainya. Tapi yang paling bagus adalah sebagai manajer. Dan langsung aja tuh, lanjut skip. Nah, di sini tugas kita adalah ada pernyataan. Siapa yang mengatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi apa? Ada kecewa. Sekecewa sekali. Ini adalah membuat orang merasa bersalah. Itu kata kuncinya, kecewa. Kamu tidak pernah ya. Kamu selalu terlambat, tidak pernah nilainya bagus dan itu menghukum dengan kata verbal. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Kamu tidak itu ya, tidak kasihan ya sama Bu Tina. Kamu tidak kasihan ya, tolong ya bantu saya, yaitu bersikap dengan teman. Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Konsekuensi hadiah. Nilai-nilai manajer memperbaikinya. Nah, di sini ada perkataan, kalau kamu tidak mengerjakan, saya akan menghukummu. Nah, itu adalah bergerak antara hukuman yang membuat anak tidak nyaman. Nah, yang kedua ada kata-kata seperti ini. Apa yang kamu yakini? Kenapa kamu makan di dalam kelas? Apa yang kamu yakini? Peraturan apa di kelasmu? Nah, kira-kira kalau sudah tahu peraturannya, bagaimana kamu mematuhi keyakinan kelasmu dan bagaimana cara kamu perbaiki masalahmu? Nah, ini dengan cara ini kita sebagai manajer memperbaikinya. Kita harus dengan perantara menanyakan keyakinan kelas. Jadi sebelum beranjak ke keyakinan kelas, Bu, sebenarnya budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah itu sebenarnya diawali dari pembentukan keyakinan dan peraturan yang ada di kelas seperti itu. Nah, nantinya kalau anak sudah terbiasa mengerti tata tertib yang ada di kelas, sudah menimbulkan sikap-sikap yang baik, sudah meyakini dia harus bagaimana. Artinya dia menghargai dia berada di dalam kelasnya dan dia bisa menghargai dirinya sendiri. Nah, itu nanti yang akan menggerakkan anak itu untuk beradaptasi
menyesuaikan dirinya untuk mematuhi peraturan yang ada pada sekolahnya, sehingga terbentuklah budaya-budaya positif. Jadi membentuk anak untuk menaati kedisiplinan, membentuk budaya positif itu diawali dari pembentukan keyakinan kelas terlebih dahulu, dari yang paling kecil. Berikutnya di sini, apa itu keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan? Nah, beda Bapak Ibu. Di sebelah sana Bapak Ibu, monggo Pak Gito. Di sebelah sana ada keyakinan kelas di situ, ada juga tata tertib. Nah, tata tertib itu lebih ke ke peraturan. Tapi keyakinan kelas itu lebih ke sikap mereka harus bagaimana yang ada pada tata tertib itu. Menyuruh anak-anak untuk menuliskan keyakinan yang mereka buat sendiri, biar dia bisa menghargai dirinya sendiri. Kira-kira apa yang akan dia tulis? Nah, dia diskusi dengan temannya Bapak Ibu. Kira-kira apa ya, harus bagaimana ya? Sudah berdiskusi. Ditempel di mading yang kelas. Sama ini membuat yang berbeda lagi.
itu adalah sebuah contoh penerapan kelas yang saya buat, keyakinan kelas ini. Nanti nah, kesimpulannya Bapak Ibu, jadi sudah saya jelaskan dari tadi, keyakinan kelas dapat dipercayai sebagai upaya awal untuk menghargai peraturan yang dimulai dari hal terkecil, yaitu peraturan di dalam kelas. Keyakinan ini dapat mewujudkan dan membentuk sikap-sikap baik pada murid. Jika murid terbiasa melaksanakan dan menghargai keyakinan yang ada di kelasnya, maka ia akan mudah terbiasa untuk beradaptasi, mematuhi kebijakan-kebijakan yang ada di lingkungan sekolahnya. Keyakinan kelas ini dapat menjadi budaya-budaya positif yang nantinya akan dapat menggerakkan kesadaran anak untuk menghargai dirinya, untuk lebih bersikap disiplin dan mematuhi peraturan sekolah. Nah, itu. Jadi pada penerapan yang saya lakukan, semoga bermanfaat kepada Bapak Ibu guru semua, dan khususnya pada keyakinan kelas ini bisa bukan untuk saya menggurui, namun semoga bisa menjadi contoh nggih Bapak Ibu nggih untuk bisa menerapkan peraturan dan keyakinan yang ada di kelas Bapak Ibu, agar anak bisa menumbuhkan rasa disiplin dimulai dari kelasnya dahulu, seperti itu. Ya, kira-kira Bapak Ibu sanggup buatan? Sanggup. Oh iya, sanggup, insya Allah ya. Ini penerapan pengibasannya akan saya tag video, bisa mulai dari besok ya Bapak Ibu ya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu guru Tambak Sari sangat hebat dan luar biasa sekali partisipasi pada pagi hari ini, alhamdulillah ya rabbal alamin. Dan terima kasih khususnya untuk Bapak Ibu guru dan Ibu Kepala Sekolah Ibu Juminarse sudah mendukung saya dari pelaksanaan awal ini sampai saya selesai, dan kemudian nanti Bu Nia Evirawati dan Bapak Sugito akan menambahkan sedikit suatu motivasi buat Bapak Ibu guru untuk mendaftarkan program guru penggerak, karena angkatan berikutnya ini adalah angkatan yang sangat besar sekali. Ini kesempatan Bapak Ibu. Tidak akan rasa kesulitan, saya yakin. Tugas banyak sekali Pak Agus. Itu Pak Agus sudah sedikit mengeluh di belakang dengan saya. Bagaimana tugasnya? Ya itu kan tiap hari video. Nanti saya bersedia untuk membantu teman-teman. Paling tidak kalau teman saya berhasil, saya juga senang karena itu juga membawa perubahan yang ada pada sekolah. Saya juga sangat menyetujui itu untuk teman-teman mendaftar program guru penggerak ini. Memang sangat diimbau untuk kedepannya semua guru harus menjadi guru penggerak. Seperti itu ya Bu Nia Firawati ya. Jadi memang ini tanggapannya seperti itu Bapak Ibu, dan manfaatnya sangat banyak sekali. Monggo ini untuk Bu Safa kembalikan. Demikian dari saya Bapak Ibu, saya berterima kasih. Apabila ada salah kata, penyampaian yang kurang baik, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.